Part 15. Setelah So-moon diberitahu oleh Iron Blood kalau musuh sedang menuju ke tempat mereka, So-moon pun lalu turun dan langsung bergerak untuk menyiapkan setumpuk anak panah yang akan dia gunakan. Dan setelah menyiapkan anak panah tersebut, So-moon pun melompat ke atap sebuah pagoda, dan setelah menaikinya, So-moon yang berpikir kalau tempatnya tersebut sudah pas untuk ia menyerang musuh nantinya, dia pun menunggu mereka sambil tiduran, dan tak berselang lama, para penjaga keluarga Namgung yang melihat segerombolan orang yang menerobos masuk pun langsung memberikan tanda bahaya, sehingga para pasukan Namgung dan koalisinya pun bergegas mengambil senjata mereka masing-masing, dan bergegas pergi ke lapangan untuk berkumpul. Pasukan tersebut yang diketahui kalau mereka adalah pasukan Istana Pacheon yang dipimpin oleh Gung Saheon. Mereka pun langsung menerobos dan memasuki wilayah keluarga Namgung, dan diikuti oleh para grup busur darah di belakangnya. Dan setelah mereka berhadapan satu sama lain, So-moon yang melihat di atas pagoda pun berpendapat, kalau pasukan Istana Pacheon membawa pasukannya lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan dengan pasukan keluarga Namgung. Kemudian di sisi Namgung Sang-in, dia berkata kalau dia mendengar putra tertua dari klan Peng Hebei telah kembali pagi tadi, dan karena itu, Namgung Sang-in pun berterima kasih atas kebaikan Istana Pacheon yang membebaskan putra tertua klan Peng Hebei. Tapi Gung Saheon berkata kalau mereka melakukan hal tersebut cuma karena mereka telah membuat kesepakatan, dan Namgung Sang-in yang mendengar itu pun bertanya, kesepakatan apa yang Gung Saheon katakan, dan Gung Saheon pun menjawab, kalau kesepakatan tersebut adalah menukarkan Mo Sa-hyuk untuk Huan Bojang. Akhirnya, Guak Muung dan koalisi pun mengetahui fakta dari pertempuran So-moon dan Mo Sa-hyuk di atas tebing. Kalau So-moon membiarkan Mo Sa-hyuk pergi meski So-moon memenangkan pertarungannya, serta Namgung Sang-in juga merasa terkejut dengan fakta tersebut, karena Mo Sa-hyuk sang tangan reinkarnasi bisa kalah berduel serta nyawanya ditukarkan demi orang lain. Gung Saheon lalu berkata, kalau dia sejujurnya tidak berharap untuk bertarung dengan keluarga Namgung, lalu memberikan tawaran kepada keluarga Namgung untuk menutup gerbang keluarganya. Tetapi, meski Namgung Sang-in mengapresiasi tawaran yang Gung Saheon tawarkan, Namgung Sang-in berkata kalau keluarga Namgung tidak akan menyerah, dan karena jawabannya tersebut, Gung Saheon yang berkata kepada Namgung Sang-in kalau tidak ada jalan lain lagi untuk berunding, dia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang keluarga Namgung dan langsung menyerbu mereka, dan di sisi Namgung Sang-in, dia yang melihat itu pun, sambil mengarahkan pedangnya ke arah langit, dia berkata kalau dia akan terus bertarung meski dia harus mati di tempat tersebut, dan para koalisi pun bersiap-siap untuk bertarung, kemudian langsung menerjang ke arah para pasukan Istana Pacheon yang duluan menyerbu mereka, sehingga pertempuran antara mereka pun tak terelakkan lagi. Di saat pertempuran itu sedang berlangsung, Gui Gokja yang melihat itu pun berkata, kalau pertempuran tersebut akan menjadi sulit untuk mereka meski dengan jumlah yang unggul. Serta Mi Ji-hyun yang ada di sebelahnya pun berkata, kalau pasukan jalur kegelapan mereka terus menyerbu pasukan Murim, yang membuat pasukan Murim tidak akan terlalu banyak membuat perubahan, dan Gui Gokja pun berkata, kalau itu sesuatu yang sudah mereka rencanakan, lalu bertanya, apakah grup busur darah sudah maju ke depan, dan Mi Ji-hyun pun langsung memerintahkan grup busur darah yang ia komandani untuk memasang formasi, dan setelah mereka melakukannya, mereka pun langsung melesatkan anak panah mereka ke arah para koalisi Murim, sehingga membuat mereka yang terkena pun tumbang, dan sebagian dari mereka yang mengetahui kalau serangan tersebut berasal dari grup busur darah, mereka pun mencoba menyerang grup busur darah, meski sebagian dari mereka harus tumbang terkena lesatan panah, dan saat mereka sudah mendekatinya, mereka yang melompat untuk menyerang grup busur darah pun ditembak oleh para grup busur darah, sehingga membuat mereka tumbang seketika. Dan grup busur darah pun melesatkan tembakannya kembali ke arah para prajurit Murim. So-moon yang melihat itu di atas pagoda, dia pun berkata apakah para pasukan grup busur darah masih belum jera setelah So-moon beri pelajaran, kemudian bersiap-siap untuk melesatkan tembakannya sambil berkata kalau berani-beraninya mereka menembakkan panah di depannya. Dan So-moon pun melesatkan tembakannya dengan menggunakan ranting pohon yang ia kumpulkan menjadi anak panah dan langsung menembus salah satu dari mereka, dan tak berselang lama, sebagian dari mereka pun mulai tumbang berjatuhan karena tembakan yang dilesatkan oleh So-moon,
sehingga membuat Mi Ji Hyun dan Gui Gokja terkejut sambil bertanya-tanya di mana arah tembakan itu. Dan saat melihat ke atas pagoda, Mi Ji Hyun yang bertanya-tanya apakah orang yang ada di atas pagoda tersebut adalah orang yang dibicarakan oleh Mo Sa-hyuk. Dia pun memerintahkan pasukan busur darahnya untuk menyerang So-moon yang ada di atas pagoda, dan pasukan busur darah pun langsung serentak menyerang So-moon. Namgung Sang-in yang melihat itu pun terkejut, serta bertanya-tanya sejak kapan So-moon berada di atas pagoda, dan Chon-ho yang ada di sampingnya yang merasakan hal yang sama seperti Namgung Sang-in pun berkata, bagaimana So-moon akan menghadapi semua panah itu yang dipenuhi dengan aura dendam grup busur darah atas kehilangan kawan mereka. Dan di sisi So-moon, dia dengan santainya menghindari setiap tembakan panah yang mengarah ke arahnya, dan menyerang balik yang mengenai salah satu grup busur darah, kemudian menangkap beberapa anak panah yang mengarah ke arahnya, sehingga membuat Mi Ji Hyun terkejut, serta Gui Gokja berpendapat, kalau ada lagi dari grup busur darah yang mati, grup busur darah akan binasa. Kemudian Gui Gokja pun meminta tolong kepada Mo Sa-hyuk dan Heon Won Gang untuk menghalau panah yang ditembakkan oleh So-moon. Dan Heon Won Gang pun mengiyakannya. Heon Won Gang dan Mo Sa-hyuk pun berjalan menghampiri grup busur darah. Dan di sisi Gui Gokja, dia berkata kalau dia belum pernah melihat kemampuan seperti So-moon seumur hidupnya. Dan Gung Sa-heon yang ada di sampingnya pun sangat menyanjung kemampuan So-moon yang sangat hebat, meski So-moon adalah musuhnya. Serta di sisi Chon-ho dan Namgung Sang-in, Chon-ho pun mencoba menyombongkan dirinya, kalau So-moon adalah pasangan yang akan menjadi suami So-hee, dan Namgung Sang-in yang sedikit cemburu dengan hal itu pun berkata, kalau siapa juga yang bertanya tentang hal tersebut. Gung Sa-heon lalu memberikan perintah kepada unit ruang energi kegelapan untuk menyerbu musuh, dan Eng Sae-chung selaku komandan dari unit tersebut yang mendapat perintah itu pun langsung menyerbu pasukan koalisi Murim. Dan pasukan koalisi Murim pun melakukan hal yang sama, dari pasukan partai besar yang dipimpin oleh Guak Muung, serta kelompok pengemis yang dipimpin oleh Guyu Ae, dan akhirnya, pertempuran tersebut pun mulai semakin kacau. Di dalam pertempuran tersebut, Guak Muung memberikan perintah kepada muridnya yang berasal dari Sekte Gunung Hua untuk menyerang ke arah kiri, dan Hahu Gang dari 9 Huando pun berkata, kalau mereka akan mengurus yang ada di sebelah kanan, dan seorang perempuan yang diketahui dia adalah putri dari Hahu Gang yang bernama Hahu Yemin. Dia berkata kepada ayahnya kalau dia akan menghadang dari belakangnya, kemudian menyerang mereka dengan teknik keluarganya yang membuat musuh tak berdaya. Chon-ho dan Namgung Sang-in yang melihat itu pun terdiam terpana karena kagum dengan seni bela diri dari Hahu Yemin, yang diketahui dia menggunakan seni tinju giok legendaris, dan Chon-ho berkata, kalau teknik itu seperti malaikat dari langit yang sedang memukul orang, dan karena hal tersebut, Namgung Sang-in pun merasa senang, karena grup ruang energi kegelapan sedikit demi sedikit mengalami kekalahan melawannya, dan di sisi Hyung Jo-moon, dia sambil memukul musuh dengan kipas tangannya pun berkata, kalau merekalah satu-satunya grup Samguang Murim dari utara yang terdiri dari dirinya, Sang Cui Gae, dan Guak Geom Myung. Dan di sisi Sang Cui Gae, dia dengan teknik mabuknya menyerang musuh yang mendekatinya, dan saat minumannya habis, beberapa musuh pun mencoba menyerangnya di arah belakang. Tetapi Sang Cui Gae yang menyadari itu pun menggunakan teknik 18 palem naga, sehingga membuat musuhnya terhempas karena teknik tersebut, dan di sisi Guak Geom Myung, dia yang menerobos untuk menyerang Eng Sae-chung pun langsung menyerangnya. Tetapi Eng Sae-chung masih bisa menghindari serangan tersebut, sekaligus dia mengakui, kalau Sekte Gunung Hua sangat hebat dalam hal berpedang. Kemudian mengambil pisau lemparnya yang ia simpan di belakang, dan Hyung Jo-moon yang melihat itu pun memberitahukan kepada Guak Geom Myung dan menyuruhnya untuk berhati-hati, dan saat beberapa pisau lempar tersebut dilemparkannya ke arah Guak Geom Myung, Guak Geom Myung pun menghindari salah satu pisau tersebut kemudian memblok pisau yang lainnya, dan saat mau bergerak kembali, salah satu pisau yang dilemparkan oleh Eng Sae-chung yang mengarah ke arahnya pun langsung ia blok dengan cara menebasnya, kemudian menghindari beberapa pisau lempar yang Eng Sae-chung lemparkan kembali, dan setelah mendekat, Guak Geom Myung pun langsung menyerang Eng Sae-chung dan berhasil mengenainya tepat di bagian leher. Tetapi di waktu yang bersamaan, Guak Geom Myung pun mendapat serangan dari belakang oleh pisau lempar milik Eng Sae-chung yang menancap di bagian punggungnya. Di sisi Mo Sa-hyuk dan Heon Won Gang yang terus menghalau serangan yang So-moon lesatkan,
Hal tersebut pun membuat So Moon mulai merasa kesal, dan So Moon yang melihat pasukan jalur cahaya tersebut mendapat serangan dari grup busur darah yang dikomandani oleh Mi Ji Hyun. So Moon pun berkata kalau dia harus sesegera mungkin mengurus grup busur darah terlebih dahulu, kemudian bersiap-siap untuk menggunakan teknik tembakan panah tak berbentuk yang ia kembangkan untuk melawan mereka. Tetapi So Moon berkata kalau ia sebenarnya tidak mau menggunakan teknik lanjutan tersebut dikarenakan belum sempurna. Di saat So Moon menembakkan teknik tersebut, Mo Sa-hyuk dan Heon Won Gang pun merasa terkejut dengan teknik panah tak berbentuk milik So Moon. Dan saat tembakan itu akan mengenainya, tembakan itu pun mereka coba untuk membloknya. Tetapi tak diduga, mereka pun dikejutkan oleh grup busur darah yang ada di belakangnya mendapatkan serangan tersebut. Sehingga mereka pun bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan di sisi So Moon, dia yang melihat itu pun merasa lega. Karena teknik yang ia namai Ki paduan dengan serang tanpa bayang pun berhasil, meski teknik tersebut sangat menguras tenaganya. So Moon yang tak punya pilihan untuk menggunakan teknik itu kembali, dia pun mencoba untuk menyerang musuhnya. Tetapi sebelum melesatkannya, seseorang dari musuh pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sehingga So Moon pun mengurungkan untuk menembak kembali, dan di sisi pasukan Istana Pacheon, Naeng Ak berkata kepada pasukannya, kalau mereka sudah cukup untuk penyerangan di hari tersebut. Kemudian Naeng Ak berkata kepada So Moon, kalau lain kali dia yang akan menghadapi So Moon bersama pasukannya Korps Pembantai Darah. Dan akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan kediaman keluarga Namgung. Di saat Chon Ho dan Namgung Sang-in turun melihat para korban yang berjatuhan, Chon Ho pun berkata kalau mereka berhasil mengusir para musuh. Tetapi dia masih khawatir dengan penyerangan ke depannya, dan Namgung Sang-in berkata, kalau mereka menghadapi Korps Pembantai Darah, Namgung Sang-in berpendapat kalau itu akan menjadi pertempuran untuk terakhir kalinya buat mereka. Kemudian Namgung Geom berkata, kalau kerugian mereka ada sangat besar, dan berpendapat kalau itu akan sulit jika mereka melawan Korps Pembantai Darah. Tetapi Namgung Sang-in berkata, meski hal itu akan terjadi, dia akan melawan musuh sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain di kubu pasukan Istana Pacheon, Gung Saheon bertanya kepada Gui Gokja, kenapa dia menghalangi Korps Pembantai Darah memasuki pertempuran dan malah memilih mundur, dan Gui Gokja menjawab, dengan dia yang berkata, tidak akan mudah pasukan jalur cahaya utara untuk mengejar sampai ke sini. Jika kita lanjut mempertahankan tanah kita, perhatian mereka akan terarah ke sini. Tugas kita adalah untuk mengarahkan perhatian mereka langsung kepada kita. Kita sudah dapat cukup keuntungan. Lalu, Gung Saheon berkata, bukankah mereka datang ke tempat tersebut untuk menaklukkan keluarga Namgung? Dan Gui Gokja berkata, kalau akan seru melihat musuh mereka merasa takut, meski itu akan mengotori rencana istana, dan Gui Gokja meminta Gung Saheon untuk bersabar, dan Gung Saheon yang mendengar itu pun menyadari sesuatu hal yang aneh, sehingga dia berkata kepada Gui Gokja, apakah demi kelancaran rencana yang Gui Gokja rencanakan bersama Komandan Istana Pacheon, mereka harus bersikap seperti bajing loncat, lalu bertanya, apakah ada sesuatu di Istana Pacheon yang tak Gung Saheon ketahui, dan Gui Gokja yang tak mau rahasia di Istana Pacheon terbongkar. Dia pun mencoba alasan kepada Gung Saheon untuk mencoba memahami situasi mereka, kemudian membisikkan sesuatu kepada Gung Saheon yang belum diketahui, dan setelah mendengar hal itu, Gung Saheon bertanya, apakah mereka harus membuka rute jalan kabur untuk pasukan Murim, dan Gui Gokja mengiyakan hal tersebut. Karena setelah para pasukan jalur cahaya meninggalkan kediaman keluarga Namgung, mereka akan menghabisi pasukan jalur cahaya dengan rapih dari belakang. Dan Gung Saheon yang mendengar itu pun menyetujui rencana yang Gui Gokja buat. Di kediaman Namgung, para pemimpin pun mengadakan pertemuan, dan Namgung Geom selaku tuan rumah, dia pun berkata kalau meski mereka memenangkan pertempuran beberapa waktu yang lalu, kerugian yang mereka dapatkan terlalu besar, serta berkata kalau hanya ada 20 pendekar dari keluarga Namgung yang selamat, yang bisa mengancam keberadaan keluarga mereka. Bahkan meski mereka selamat, mereka tidak benar-benar menang, terlebih pertempuran mereka belum berakhir. Chon Ho lalu berkata, kalau dia juga bersependapat dan berkata kalau mereka tidak akan mampu mengalahkan para musuh, kemudian memberikan dua pilihan. Yang pertama, mereka akan mati bertempur melawan musuh, atau yang kedua, kalau mereka harus mundur demi masa depan mereka kelak. Setelah mereka terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Chon Ho lalu berkata,
kalau dia datang ke tempat tersebut untuk membantu keluarga Namgung. Dia pun berkata kalau dia akan mengikuti keputusan kepala keluarga Namgung. Dan Namgung Hoyong putra kedua dari Namgung Sang-in pun berkata, kalau mereka harus mundur, meski itu adalah keputusan yang berat dan memalukan, mereka harus mengambil tindakan tersebut untuk kelangsungan hidup mereka agar bisa melawan balik di waktu yang akan datang. Tetapi, Namgung Geom yang mendengar itu hanya tertunduk lesu. Setelah pertemuan itu berakhir, di perjalanan setelah meninggalkan pertemuan tersebut, Namgung Geom lalu berkata, kalau dia tidak mengira akan menghadapi keadaan memalukan seperti itu, dan Chonho yang mengikutinya di belakang, dia pun lalu memanggil Namgung Geom, dan sambil memberikan hormat, Namgung Geom pun bertanya apa yang ingin Chonho bicarakan. Setelah mereka berpindah ke suatu tempat, Chonho berkata kalau Geom Seong julukan dari Namgung Sang-in, dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga, bahkan dirinya yang dikenal sebagai sahabat dekatnya. Chonho berkata kalau dia tidak mampu membujuk Namgung Sang-in, meski dengan berbagai cara untuk menghentikannya. Chonho berpendapat kalau hal itu akan menambah kemarahannya saja, dan Namgung Geom yang menyadari itu pun tak punya pilihan untuk terus meyakinkan ayahnya bagaimanapun caranya. Di tempat Somun, dia yang sedang bersandar di sebuah pohon pun berkata, kalau perang atau pertempuran, mereka harus kuat untuk bertahan hidup, dan kebanyakan dari pertempuran tersebut yang mati adalah pendekar tingkat bawah, dan tak berselang lama, seseorang pun datang dengan dia yang bertanya kepada Somun sedang apa di tempat tersebut, dan Somun yang melihat pria itu pun bertanya tentang kondisinya, dan pria tersebut yang ternyata adalah Goak Geom Miung pun berkata, kalau dia merasa sehat, serta berkata kalau luka yang ia dapatkan tidak ada artinya dibandingkan dengan mengalahkan Master Ruang Energi Kegelapan. Hyung Jo-mun yang berjalan di belakangnya pun berkata, kalau Goak Geom Miung sangat ceroboh sampai bisa tertusuk dari belakang, dan Goak Geom Miung berkata, kalau itu karena dia fokus melawan Eng Sai Chung. Kemudian berkata, kalau itu di posisi Hyung Jo-mun, mungkin Hyung Jo-mun akan mendapatkan luka yang lebih banyak dibandingkan dengannya. Somun yang tak melihat Sang Cui Gae yang selalu bersama dengan mereka pun bertanya di mana dia berada. Dan Hyung Jo-mun berkata, kalau semua orang yang berada di sekte pengemis yang datang bersama mereka telah mati. Dan Goak Geom Miung berkata, kalau tetua Guyu Ae yang berduka karena hal tersebut, Sang Cui Gae pun pergi untuk menghiburnya. Setelah itu, Hyung Jo-mun lalu berkata, kalau Namgung Hye menanyakan keadaan Somun dengan berkaca-kaca, dan Somun yang mendengar itu berkata kepada Hyung Jo-mun untuk berhenti bercanda, tetapi Hyung Jo-mun berkata kalau dia tidak bercanda, serta Goak Geom Miung sudah menduga, kalau Namgung Hye suka kepada Somun, dan berpendapat, kalau itu sedikit kacau, karena calon Somun berasal dari keluarga Dang. Kemudian Hyung Jo-mun juga berkata kalau bukan itu saja, dan Goak Geom Miung yang mendengar itu pun bertanya, apakah masih ada lagi? Dan Hyung Jo-mun berkata, kalau orang tersebut adalah adiknya Goak Yong yang tertarik kepada Somun, sehingga Goak Geom Miung pun terkejut dan tak mempercayai hal tersebut. Dan di sisi Somun, dia yang mendengar itu pun merasa jengkel dan berkata kepada mereka berdua untuk berhenti membicarakan rumor tersebut, serta berkata kepada mereka berdua dengan raut wajah yang marah, kalau mana mungkin perempuan sekasar Goak Yong menyukainya. Kemudian berkata kembali kepada mereka untuk berhenti mengatakan hal-hal yang bahkan anjing pun tak akan mempercayai hal tersebut. Di saat Somun berkata kalau Goak Yong adalah perempuan pembawa sial untuknya, Goak Geom Miung selaku kakaknya pun berkata kepada Somun, kalau meski begitu, dia tetaplah adiknya. Tetapi Somun berkata kepada Goak Geom Miung kalau dia harus mengakui apa yang Somun katakan. Karena siksaan dan tekanan yang adiknya perbuat tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan Goak Geom Miung yang menyadari hal tersebut, dia pun lalu memeluk Somun dan berkata kepadanya untuk tak membahas hal itu lagi. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.